perkenalkan, nama saya Elizabeth Purba, saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dengan NIM 23040360. Hari ini saya akan menginterview salah seorang mahasiswa USU dengan topik Pancasila yang sudah dilewati oleh Indonesia di 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Selamat pagi, Bang. Pagi. Ya, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Herdi Ansyari Harahap, Oke, dari jurusan mana dan fakultas mana? Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Oke, ini saya boleh izin tanya-tanya sebentar ya, Bang? Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama nih, apakah Abang mengetahui masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi? Ya, sedikit banyaknya cukup mengetahui masing-masing orde tersebut ya. Kemudian, bisakah Abang menjelaskan keadaan di setiap era tersebut? Apakah ada hal yang menjadi kekhasan dalam setiap era? Yang menjadi kekhasan menurut saya dalam setiap era itu pertama era Orde Lama ya. Presiden Soekarno saat itu ingin menerapkan yang namanya Nasakom, nasionalis, agamais, dan komunis. Menurut saya itu merupakan bentuk penyelewengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana mungkin seorang agamais dan komunis disatukan dalam paham yang sama. Kemudian untuk era Orde Baru, setahu saya pada era itu diterapkan yang namanya P4, pedoman penghayatan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang namun justru itu digunakan oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Kemudian untuk era reformasi, kita sama-sama tahu saat ini kita sudah bebas beropini, namun yang menjadi kekurangan menurut saya dalam saat ini adalah kita cenderung terlalu bebas dan seakan-akan kita tidak bertanggung jawab terhadap opini pribadi kita. Jadi ada banyak hoax yang tersebar gitu. Oh, baik, keren sekali ya. Kemudian pertanyaan kedua nih, Bang. Dalam setiap era, Pancasila tetap dijadikan pegangan dalam beretika ya. Sebagai masyarakat yang hidup di era reformasi, menurut Abang apa saja nih hal yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran dari kode etis kita di era reformasi ini? Menurut saya yang seperti saya bilang tadi ya, kita harus bertanggung jawab terhadap opini kita. Jadi ketika kita mau menulis atau menyampaikan pendapat, minimalnya kita harus merujuk ke satu sumber gitu, supaya tidak terjadi yang namanya hoax. Yang kemudian tadi kan disebut Pancasila juga ya. Dalam Pancasila kan kita tahu ada sila keadilan sosial. Yang menjadi masalah saat ini terutama di era reformasi adalah seolah-olah keadilan itu memudar. Contoh ada kasus yang saat ini sedang viral ya, kasus di Rempang gitu Kak. Menurut Anda, apa perbedaan pengamalan Pancasila pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi? Pada masa Orde Lama, masih terjadi banyak pelanggaran dari Pancasila. Banyak oknum yang mencoba mengubah Pancasila menjadi syariat Islam. Ada juga yang ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi liberal. Bahkan ada yang ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. Jadi banyak pemberontakan yang terjadi di era Orde Lama ini. Nah, di masa Orde Baru, Pancasila kembali menjadi dasar negara dan diterapkan sesuai dengan semestinya. Namun pada kenyataannya, pemerintahan dilaksanakan secara diktator. Sedangkan pada masa reformasi,